Tuhan di dalam ibadah kita. Sebab pada dasarnya berkat dan pertolongan di dalam ibadah kita datangnya dari pihak Allah pencipta langit bumi beserta segala isinya. Ia adalah Allah yang setia dan adil dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya yang ajaib. Kiranya turun atas seluruh keberadaan hidup kita berkat damai dan sejahtera yang datang dari pihak Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus, sementara kita bersama-sama beribadah di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus. Amin. Shalom. Shalom. Terkasih dalam Tuhan Yesus yang kita sembah, Tuhan yang sangat mencintai kita. Dia memuji kita. Dia yang menilik hati kita. Apakah hati kita sungguh mencintai? Dan biarlah saat ini kita mau dengarkan pujian tadi. Apakah aku sungguh mengasihi? Amin.
bercahaya, bukan oleh sebab kami yang bercahaya, tetapi Kristus yang bercahaya melalui hidup kami. Hidup keteladanan di dalam Kristus melingkupi hidup kami, sehingga dengan demikian terpancar kasih Tuhan bagi dunia ini. Kami rindu melalui keteladanan hidup orang percaya akan menjadi penjangkauan jiwa-jiwa baru, dan kami rindu gereja Tuhan ikut ambil bagian di dalamnya. Tuhan, dalam ibadah petang hari ini kami percaya Engkau berkenan hadir di tengah-tengah kami. Hadirat-Mu turun, kemuliaan-Mu dinyatakan, perkara ajaib terjadi dalam hidup kami. Kami percaya hidup kami boleh dipulihkan dalam berkat kasih dan anugerah Tuhan. Kami bersama-sama siap mengawali ibadah kami. Kami nak masuk dalam gerbang pujian di dalam kuasa nama Tuhan Yesus Kristus yang siap diberkati berkata dan percaya. Amin. Shalom, Bapak Ibu terkasih dalam nama Tuhan. Tetap semangat ya untuk memuji nama Tuhan. Amin. Kita lihat bahwa saat-saat ini sangat sulit. Ada pandemi yang terdampak segala aspek. Orang yang kaya sekarang sedang bingung, orang yang miskin apalagi. Tapi satu yang pasti, bahwa anaknya Tuhan Yesus itu selalu berkecukupan, selalu dalam kehidupan. Amin. Amin. Zaman wis akhir, zaman wis akhir, bumi goyang. kita anak, karena kita adalah anak-anak Tuhan, bahwa janji Tuhan itu ya dan amin di dalam hidup kita. Bumi akan berlalu, langit akan berlalu, bintang
tidak akan bercahaya lagi. Tetapi satu yang pasti, janji Tuhan, Dia dan aku di dalam hidup kita. Haleluya. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya. Kita akan persiapkan hati kita untuk kebenaran firman Tuhan. Dan dialah firman Tuhan itu yang menyucikan dan meluruskan, memurnikan kita setiap saat. Karena apa? Karena ketika Tuhan datang, engkau tidak kudus, engkau akan ditinggal. Engkau tidak suci, engkau akan ditinggal. Kita hanya perlu anugerah Tuhan dan kekuatannya. Ya Tuhan, Allah kami sejati, kuduskan aku seluruhnya Tuhan saat ini. Saya akan menikah di sini. Kau akan berkata, kita akan persiapkan hati kita.
jiwa dan roh kami rindu Tuhan. Kau berkenan segera hadir di atas muka bumi ini untuk kali yang kedua, supaya terjadi pembebasan atas tubuh kami, dan kami boleh dipersatukan dengan Engkau kali hidup kami. Tetapi ada banyak hal yang harus kami kerjakan supaya kedatangan-Mu tergenapi, supaya tanda-tanda yang mendahuluinya kami dapat melihat, menyaksikan, sehingga kami mempermuliakan kebesaran Tuhan. Lebih daripada itu, supaya setiap kami gereja Tuhan memenuhi panggilannya. Dengan demikian kami menjadi gereja yang berkenan di hadapan Tuhan. Kami rindu hari ini diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus bekerja mengurapi hamba-Mu, sehingga setiap telinga yang mendengarkan kebenaran-Mu diberkati hidupnya. Terpuji nama-Mu. Kami bersama-sama siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan di dalam kuasa nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Dipersilakan dulu Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan. Mari bersama-sama kita akan membuka kitab Matius pasal 24. Kitab Matius pasal yang ke-24 ayat yang ke-22. Saya berikan tema firman Tuhan pada petang hari ini, ya, waktunya harus dipersingkat. Matius pasal 24 ayat yang ke-22 berkata demikian. Dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan, sekali lagi, ya, akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan, waktu itu akan dipersingkat. Nah, saudara kasih Tuhan, saya itu menekankan terlebih dahulu, ya, tentang apa yang tertulis dalam kitab Matius pasal 24, terutama titik tekannya di ayat yang ke-22. Dikatakan yang pertama, waktunya harus dipersingkat. Ini berbicara tentang apa? Berbicara tentang kedatangan Tuhan Yesus yang sudah tidak lagi dapat ditunda. Bahkan lebih daripada itu, kedatangannya dipercepat, waktunya dipersingkat. Sebab apa? Yang kedua, kalau waktunya tidak dipersingkat, tidak akan ada orang yang selamat. Nah, saudara, ini bagian yang pertama, ya, waktunya harus dipersingkat. Supaya apa? Supaya ada yang diselamatkan. Dan bagian yang kedua, saudara, ya, karena kasihnya kepada kita, sekali lagi, karena kasihnya kepada kita, orang yang dipilih, waktu itu dipersingkat. Kalau Tuhan tidak mengasihi hidup kita, maka waktunya tidak akan dipersingkat. Dan dampak dari semuanya itu apa? Ya, kehidupan manusia tidak akan ada yang selamat. Nah, saudara dikasih Tuhan, ya, hari Jumat yang lalu saya menghadiri, ya, upacara pemberangkatan layong, ya, di kawasan daerah Kalisari, ya, salah seorang diaken, ya, dari Sampangan, ya, saya mendengar cerita tidak ada teman sakit sama sekali, ya, masih beraktivitas biasa, ya, malamnya masih sempat bergurau, saudara, yang nonton TV, ya, walaupun ada kata orang, ya, sudah ada tanda-tanda yang tidak dipahami saat itu. Tetapi malamnya ketika tidur dan paginya dibangunkan, anak Tuhan ini sudah dipermuliakan oleh Tuhan tanpa gejala sakit. Nah, saudara, menurut pemikiran orang secara umum, orang bisa mengalami kematian, dan tanda-tanda kematian itu akan dilihat ketika orang mengalami sakit keras. Tetapi saat-saat ini, akhir-akhir ini, banyak sekali kita jumpai orang-orang yang tidak mengalami gejala sakit sekalipun, ya, tiba-tiba dipermuliakan oleh Tuhan. Dan kita juga memahami, ya, berdasarkan kebenaran firman Tuhan, usia manusia sejak manusia pertama kali diciptakan sampai sekarang ini, ya, batasan hidup manusia semakin pendek. Nah, ternyata saudara, semuanya itu dilakukan Tuhan karena Tuhan mengasihi hidup kita, supaya hidup kita itu diselamatkan. Nah, mengapa
dikatakan waktu harus dipersingkat? Karena terutama bagi kita yang hidup di penghujung zaman ini, tantangan kehidupan kita tidak mudah. Apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, saya mau berkata, ya, Matius pasal 24 ayat 22 ini, Tuhan Yesus sendiri yang berkata-kata. Waktu harus dipersingkat. Nah, kalau Bapak Ibu saudara baca di pasal 24, 25 dan seterusnya yang menceritakan tentang akhir zaman yang disampaikan oleh Yesus, semuanya tergenapi. Yang paling berat dalam kehidupan kekristenan dalam catatan ini bukan hanya sekedar bencana alam, tetapi berbicara tentang dua hal yang sangat berat, yaitu yang pertama penindasan, dan yang kedua berbicara tentang penyesatan. Ini yang paling berat. Ya. Kehidupan kekristenan, orang-orang Kristen hidup dalam tekanan. Bahkan sampai saat ini masih ada daerah-daerah tertentu yang belum bisa menerima penginjilan. Kedatangan orang Kristen dianggap sebagai sesuatu yang aneh. Kedatangan orang Kristen dianggap sebagai sebuah ancaman. Itu kenapa kekristenan ditolak, saudara. Dan tidak menutup kemungkinan ya, kegiatan misi yang dilakukan oleh anak-anak Tuhan menimbulkan reaksi frontal. Padahal misi penginjilan ini memberitakan tentang kasih Allah. Nah, mengapa demikian, saudara? Karena tampaknya ya, konteks keselamatan yang disampaikan melalui kegiatan ya penginjilan itu tidak direspon dengan baik oleh banyak orang. Kenapa? Karena memang Tuhan mengizinkan hal itu terjadi. Dalam rangka apa? Menampi. Ya, dalam rangka apa? Memanggil, kemudian memilih siapa yang berkenan di hadapan Tuhan, dan suatu saat akan duduk bersama-sama dalam perjamuan yang diselenggarakan oleh Tuhan. Dan bagian yang kedua ditekankan ya, yang paling berat lagi di dalam kekristenan adalah penyesatan. Ya, kata penyesatan itu dilakukan bukan oleh orang-orang yang tidak punya kemampuan berpikir. Penyesatan tidak dilakukan oleh orang-orang yang tidak punya kecerdasan, tetapi oleh orang-orang yang memiliki kemampuan berpikir, oleh sebab mereka ingin menyesatkan banyak orang. Orang-orang yang menyesatkan adalah orang-orang yang punya kecerdasan. Dalam rangka apa? Supaya lebih banyak yang tidak selamat. Karena para penyesat ini memang dipakai oleh kuasa kegelapan, supaya banyak orang-orang yang percaya yang jatuh di dalam dosa oleh sebab penyesatan. Nah, saudara, nabi-nabi palsu, guru-guru palsu, pengajar-pengajar yang menyesatkan sudah Tuhan ingatkan. Dan Rasul Paulus juga sudah pernah menyampaikan. Artinya apa? Setelah Yesus menyampaikan hal ini, ketika kekristenan pertama kali mulai berkembang, ya ada banyak upaya-upaya supaya kekristenan itu tidak berkembang. Ada banyak upaya-upaya supaya orang Kristen itu tidak diselamatkan dengan cara disesatkan. Saudara, kalau orang terang-terangan menentang kekristenan, itu orang Kristen bisa melihat warna yang jelas. Tetapi kata penyesatan itu seperti serigala di tengah-tengah domba. Ya, jadi dalam Alkitab ada dikatakan domba di tengah-tengah serigala. Ini berbicara tentang bagaimana beratnya kehidupan kekristenan. Tetapi soal tipu muslihat, soal penyesatan itu seperti serigala di tengah-tengah domba. Ada sesuatu yang mengancam, tetapi bersama-sama. Nah, ini yang berbahaya, saudara. Sehingga mari kita belajar dalam hidup kita hanya menerima secara rohani, hanya memakan makanan yang sehat. Itu kenapa seringkali saya sampaikan, ya, mari kita belajar pada konteks kebenaran firman Tuhan yang benar. Ya, itu kenapa hari Sabtu kemarin untuk anak-anak muda yang datang, ya sedikit banyak saya ajarkan dalam hidup mereka untuk menarik makna teks dengan benar. Supaya suatu saat ketika mereka nanti dipakai Tuhan menjadi penyampai firman Tuhan, tidak menyampaikan dengan cara yang salah, yang lebih fatal, supaya mereka tidak menyampaikan sesuatu yang salah. Saudara dikasih Tuhan, kalau kita tidak hati-hati, ya saat ini ada banyak muncul pengajaran-pengajaran baru, ya
Bahkan ada pengajaran-pengajaran yang mengatakan orang yang kudus dalam hidupnya adalah orang yang bisa berbahasa roh. Bagaimana dengan pertumbuhan dan perkembangan gereja-gereja seperti ini? Bagaimana dengan respon keberadaan hidup kita? Ya, semuanya harus dikembalikan kepada kebenaran firman Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, mari kita mau belajar bersama-sama. Kalau waktu itu dipersingkat, ya, kita tidak tahu Tuhan itu kapan datangnya, secara general umum di atas muka bumi ini, atau kapan Tuhan menjemput hidup kita. Menjadi sebuah pertanyaan dalam hidup kita. Bagaimana respon kita? Saudara, yang pertama sebagai sebuah gereja, mari kita belajar bersama-sama merespon ini dengan sungguh-sungguh. Ya, mari kita menjadi gereja yang bergerak cepat. Ya, tadi pagi saya sampaikan, saat ini sudah tidak lagi perlu dalam hidup kita, ya, memperdebatkan, mempertentangkan sesuatu yang tidak penting. Justru gereja Tuhan saat ini mulai berpikir bagaimana supaya gereja itu segera bergerak keluar, menjangkau jiwa-jiwa, dan banyak jiwa yang diselamatkan. Bagaimana saat ini gereja harus segera bergerak supaya orang-orang yang perlu dilayani dapat terlayani dengan baik. Ya. Gereja harus menjadi kepanjangan tangan Tuhan. Gereja harus dapat mampu menunjukkan kasih Tuhan terhadap dunia ini. Itu kenapa dalam beberapa bagian di Perjanjian Baru juga diingatkan supaya orang Kristen yang sudah mulai bertumbuh hidup rohaninya tidak lagi mempersoalkan tentang asas-asas dasar, ya, tentang karya keselamatan dan lain sebagainya. Itu seharusnya bagi gereja Tuhan saat ini sudah lalu. Bukan berarti tidak penting. Artinya apa? Kehidupan orang Kristen, iman dan percayanya sudah tidak diragukan lagi. Orang Kristen tidak lagi berjuang, aku tetap jadi orang Kristen supaya selamat atau tidak. Sudah tidak perlu lagi dipikirkan apakah karya salib itu menyelamatkan atau tidak. Tidak perlu dipikirkan. Setiap orang Kristen dalam hidupnya harus memiliki sebuah kepastian bahwa karya salib itu menyelamatkan. Dan ketika hidup kita diselamatkan, Tuhan memberikan tanggung jawab dalam hidup kita juga melakukan kegiatan penjangkauan. Itu kenapa para murid memperoleh mandat agung daripada Tuhan untuk melakukan pekabaran Injil. Jadi orang Kristen istilahnya sudah tidak usah berpikir lagi, atau kata orang jangan sampai berpikir, jane kita di Kristen itu selamat gak sih? Apakah betul Yesus itu Tuhan? Itu sudah tidak lagi menjadi pokok bahasa. Tetapi justru gereja dalam konteks pertumbuhan hidup secara dewasa mulai berpikir bagaimana gereja bisa mewarnai dunia. Gereja bisa menjangkau jiwa-jiwa supaya semakin banyak orang yang diselamatkan. Ini bagi gereja. Oleh sebab itu saya rindu ya kita semua, ya saya sebagai hamba Tuhan, nanti para diaken, pengurus mulai berpikir, ya gereja harus keluar dari kepompong supaya apa? Menjadi gereja yang berkenan di hadapan Tuhan. Ya, jumlah jemaat yang banyak. Ya, saudara-saudara, tidak hanya sekedar ini menjadi sebuah kebanggaan, oh jemaatku banyak. Tetapi dengan jumlah yang banyak ini apa yang harus kita lakukan supaya gereja ini dapat memberi makna? Banyak orang yang merasakan kasih Kristus dan banyak orang yang diselamatkan oleh penjangkauan pelayanan kasih kita. Itu yang harusnya dilakukan. Nah, sedang dikasih Tuhan, dan bagian yang kedua untuk gereja, saat ini memang saya betul-betul agak sedikit ketat, kencang terhadap pengajaran. Itu kenapa kalau mungkin sempat kita mendengar pengajaran yang tidak benar, saya segera meluruskan. Ya, bukan berarti saya merasa pintar, tidak saudara, tetapi harus diluruskan. Kenapa? Karena konteks pengajaran yang benar, yang pertama harus sesuai dengan firman Tuhan. Dasarnya ini. Dan gereja kita adalah gereja Isa Masih yang punya warna tersendiri, ya, yang mempunyai warna tersendiri. Itu jemaat harus ngerti, ya. Bukan berarti saya menekankan denominasi gereja itu merupakan jalan untuk menuju selamat, tidak. Karya keselamatan tetap hanya ada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tetapi kita juga harus dapat bertumbuh dalam konteks pengajaran yang benar dalam wadah gereja di mana kita beribadah. Nah, oleh sebab itu kadang-kadang kalau ada sesuatu yang kurang pas, pasti saya luruskan. Dalam rangka apa? Memang disitulah letak dan tugas tanggung jawab saya sebagai pendamping rohani. Supaya apa? Supaya jemaat itu makan makanan yang sehat. Ini yang pertama. Ya.
Jadi saat ini mari kita mulai berpikir ya, dalam hidup kita tidak hanya berpikir, kita juga melangkah bertindak apa yang jemaat bisa kontribusikan untuk pekerjaan pelayanan gereja. Ya, karena jemaat yang pasif tidak akan menjadi jemaat yang diberkati. Amin. Jemaat yang pasif tidak akan menjadi jemaat yang diberkati. Tuhan ketika mengatakan waktu harus dipersingkat, maka gereja harus bergerak lebih. Saudara, beberapa waktu yang lalu saya kirimkan renungan. Kenapa Sakyus pernah mengalami perjumpaan pribadi dengan Kristus? Kenapa Sakyus keluarganya diselamatkan? Yesus berkata karena ia juga keturunan Abraham, tetapi hal itu terjadi oleh sebab apa? Sakyus dalam keterbatasannya, dia berjuang lebih. Saudara, ternyata kekayaan itu tidak sepenuhnya menjadi unsur positif plus orang, saudara. Sakyus karena kekayaannya, akibat pekerjaan sebagai pemungut cukai, justru dia mengalami keterbatasan sosial. Kaya, tapi didiskreditkan. Ya. Lebih lagi, Sakyus secara fisik pendek. Hal itulah yang memacu Sakyus ketika dia mendengar orang seperti apa Yesus. Sakyus lari ke atas pohon, naik ke atas pohon. Saudara, naiknya ke atas pohon itu tidak hanya sekedar karena tubuhnya pendek, tetapi masalah yang kedua ini juga menjadi pemikiran Sakyus. Kalau aku ikut berdesak-desakan untuk melihat seperti apa Yesus, pasti saat itu orang yang melihat Sakyus, ya bahasa orang sekarang akan nyinyir. Nah, ini orang berdosa. Kenapa? Ketika Yesus berkata, Sakyus turunlah, aku tidak menumpang di rumahmu, orang-orang mulai berkata-kata mencemooh. Ya, seolah-olah dia melihat Yesus tidak punya kuasa untuk melihat orang dan hati orang, karena mereka tidak tahu apakah Yesus ini tidak ngerti siapa itu Sakyus, kenapa dia menumpang di rumahnya. Mulai ada percakapan. Nah, itu menjadi pemikiran Sakyus. Kalau aku ikut berkerumun, ikut berdesak-desakan, ingin melihat Yesus dan orang tahu aku Sakyus, maka keberadaanku akan ditolak. Itu kenapa dia naik ke atas pohon itu, dia hanya sekedar tubuhnya yang kecil, tetapi dia mengalami ya terdiskreditkan secara sosial, sehingga dia mengalami kesendirian, harus naik ke atas pohon. Dan hal itulah yang diperhitungkan Tuhan. Hanya gereja dan orang-orang Kristen yang mau bertindak lebih, mengalami perjumpaan dengan Kristus. Hanya orang-orang Kristen dan gereja yang mau bertindak lebih dengan sungguh-sungguh mengerjakan firman, yang akan merasakan mukjizatnya. Minggu lalu saya sampaikan, ada banyak orang yang berdesak-desakan, kepengen merasakan mukjizat Yesus, kepengen melihat Yesus dengan lebih dekat lagi. Tetapi hanya perempuan yang sakit pendarahan yang saat itu menerima mukjizat Tuhan. Kenapa? Dia kerjakan lebih. Ini bagi gereja Tuhan. Jadi gereja Tuhan sudah saatnya harus sadar tentang panggilannya. Dan itu dapat terwujud ketika jemaat yang ada di dalamnya memiliki kesadaran untuk menopang, ikut membantu, ya, ikut mendorong. Bahkan lebih daripada itu, jemaat ikut terlibat di dalamnya untuk menyukseskan panggilan gereja. Saudara, saya tidak akan bisa apa-apa untuk melakukan misi keluar jauh, ya, karena Tuhan panggil hidup saya untuk pengembalaan. Ya, tugas tanggung jawab saya memelihara domba yang ada, ya, menumbuhkan kehidupannya secara rohani, supaya dari antara domba-domba yang sudah didewasakan itu ada yang berangkat keluar. Itu sudah. Ya, sebetulnya tugas panggilan penginjilan juga enak, ya. Enak berat, ya, enak tapi berat, atau berat tapi enak, ya. Kalau saya lebih pilih berat tapi enak, ya. Konteks penggembalaan memang tidak mudah, tetapi itu harus dilakukan supaya apa? Muncul domba-domba yang mau melakukan kegiatan misi keluar. Ini gereja. Dan bagian yang kedua, kemarin saya tandaskan dalam kehidupan anak-anak muda. Apakah kalian menjadi orang-orang yang menang dalam hidup? Orang yang menang dalam hidup, anak-anak muda yang menang dalam hidup adalah anak-anak muda yang tidak pernah membantah ketika orang tua menasihat. Saya katakan saat itu, kita tidak tahu kapan orang tua itu dipermuliakan Tuhan. Ada berapa banyak kontribusi
positif kasih kita kepada orang tua? Itu menjadi pertanyaan, saudara. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi, ya, Diatek ini hanya punya satu anak menjadi hamba Tuhan di Palembang, saudara. Sudah sekian lama, jarang sekali ketemu, saudara. Bisa ketemu 1 tahun sekali sudah luar biasa. Dengan kondisi yang demikian, saudara, saya percaya anaknya ya pasti akan merasa, Tuhan, belum banyak yang aku kerjakan ke orang tua. Kalau seperti itu, saudara, gelo di belakang itu tidak ada guna. Oleh sebab itu milikilah ya kerinduan dalam hidupmu sebagai anak. Kontribusikan apa yang terbaik buat orang tua. Jangan jadikan ini sebagai pengganti orang tua. Ya, di rumah sibuknya luar biasa dengan ini. Sementara ada orang tua tidak pernah mau bercakap. Ya, begitu orang tua dipermuliakan Tuhan, nangis. Aku urung iso nyeneng ke bapak, aku urung iso nyeneng ke ibu. Ya rasanya gelo, saudara. Dan itu jangan sampai terjadi. Sebab apa? Waktu dipersingkat, saudara. Ya, kerjakan yang terbaik. Dan suami-suami mari, ya, milikilah waktu yang ekstra kalau perlu untuk memberikan kasih kepada istri yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Istri-istri, berikan waktu yang terbaik untuk suami. Orang tua, berikan kasih kepada anak-anak. Tadi saya katakan anak-anak juga harus mewujudkan kasihnya kepada orang tua. Ya, tadi bagi saya tekankan kasih merupakan benteng terbesar yang membuat kehidupan kekristenan tidak jatuh. Ya, saudara, saya beri contoh bagaimana saya bisa berlaku serong kalau setiap saat istri itu memberikan kontribusi positif mengasihi hidup saya. Begitu saya lihat, oh ada wanita cantik, saya berpikir ulang, ini meskipun cantik, tapi istri saya sudah terbukti, ya, kontribusi kasihnya dalam hidup saya. Ya, bagaimana saya mau membuang anak saya, ya, membuang supaya jauh dari kehidupan saya. Kalau saya mendapat anak saya selalu mengontribusikan kasihnya, membantu kehidupan saya, nggak mungkin. Sehingga hati kita akan melekat. Sama berkata, saudara, mari mulai sekarang ini, karena waktu itu dipersingkat, setiap anggota keluarga berjuanglah memberikan apa yang terbaik yang sementara ini Tuhan percayakan dalam hidupmu. Meskipun apa yang kita lakukan, mungkin keluarga kita bukan keluarga yang sempurna, tetapi sama berkata, apa yang kau bisa kerjakan yang terbaik, orang tua apa yang bisa kerjakan yang terbaik untuk anak-anaknya, kerjakan. Supaya tabungan kasih yang kita berikan dalam hidup anak-anak kita akan membuatnya menjadi anak-anak yang kuat di hadapan Tuhan di kelak kemudian hari. Timotius salah satunya, dia memperoleh kontribusi kasih dari neneknya, dari ibunya, dari Louis, dari Ineka. Sehingga Timotius meneladani imannya, ada kontribusi yang positif, sehingga pada masa mudanya pun Timotius dapat menjadi berkat dan teladan. Saudara, sebetulnya ada 4 perkara yang saya rindu sampaikan, tetapi saya rindu hari ini hanya 2 perkara saja. Yang pertama, menjadi anggota jemaat, ayo ikut dukung supaya gereja Tuhan itu memenuhi panggilannya. Dan yang kedua, diingatkan supaya kita tidak gelo di kemudian hari. Anak-anak, hormatilah kedua orang tua. Dengarkan nasihatnya, jangan bantah. Sukacitakan keberadaan kedua orang tua yang dipercayakan dalam hidupmu. Milikilah waktu sebanyak-banyaknya berkomunikasi dengan mereka. Dan sebaliknya orang tua, mari berikan apa yang terbaik yang bisa kita lakukan untuk anak-anak kita. Karena itu akan menjadi benteng bagi hidupnya di kelak kemudian hari. Ya, kasih bapak akan memberikan dalam hidupnya pengetahuan yang hebat, dan kasih ibu akan memberikan dalam hidupnya, ya, rasa kasih, kepekaan rasa secara luar biasa. Dan saya percaya anak-anak kita akan menjadi anak-anak yang diberkati oleh Tuhan. Ya, secara sederhana saya mau simpulkan 2 hal ini. Ayo, jadilah anak-anak Tuhan yang mulai bergerak. Ya, jangan jadi anak-anak muda yang tidur. Ya, jangan menjadi jemaat yang tidur, tapi jemaat yang paham gereja ini harus bergerak memenuhi panggilannya. Aku harus terlibat di dalam. Dan di rumah, ingat, aku masih ada orang tua, maka berikan kontribusi kasih kepada orang tua yang terbaik. Aku ada anak-anak, aku berikan kontribusi kasih kepada anak-anak yang terbaik. Aku duweni saudara, ya sudah, aku memberikan kontribusi yang terbaik untuk saudara.
Di rumah sama mertuanya aku akan memberikan kontribusi yang terbaik untuk mertua. Saya mau berbicara, mari kita tingkatkan relasi kasih antar anggota keluarga. Dan saya percaya ini akan menjadi benteng yang terkuat sehingga kehidupan keluarga kita tidak akan jatuh di dalam penyesalan. Anak-anak mau diajari kembali sesuatu yang tidak baik, ingat, oh ini orang tuaku sudah pesan seperti ini. Orang tuaku mengasihi aku, mosok aku akan bertindak seperti ini. Enggak jadi, saudara. Dan saya percaya ketika keluarga-keluarga Kristen kuat di dalam Tuhan, maka gereja Tuhan pun pasti akan menjadi gereja yang kuat, yang memenuhi panggilannya. Ya, sekali lagi ya, terutama anak-anak, saya tekankan anak-anak muda, ya, hormatilah kedua orang tua dengan sungguh-sungguh, karena itu sumber berkat. Kenapa saya tekankan yang muda bukan berarti yang sepuh tidak penting, tidak, saudara. Maksud saya, kenapa ada penekanan lebih? Karena kalian semua itu akan menjadi penerus generasi. Penerus generasi keluarga, penerus generasi gereja, penerus generasi bangsa dan negara ini. Kalau kalian mampu merubah pemikiran oleh sebab kontribusi kasih dari orang tua dan karena kontribusi kasih kepada orang tua, saya percaya kalian akan menjadi orang-orang yang hebat. Negeri ini akan dipulihkan menjadi negeri yang makmur, yang berkeadilan. Gereja Tuhan pasti akan memenuhi panggilan hidupnya. Dan ketika kalian nanti membangun sebuah keluarga yang kalian bangun pasti menjadi keluarga yang setia, keluarga yang dimana kemuliaan Tuhan dinyatakan. Amin. Yuk, nanti kita refleksi terhadap kebenaran firman Tuhan. Kita bersama-sama tunduk diri. Apakah aku menyikapi waktu yang dipersingkat ini sudah mengerjakan sebagaimana yang firman lakukan? Kalau belum, mulai saat ini aku akan sungguh-sungguh berpikir supaya gerejaku memenuhi panggilan. Kalau belum, terkait dengan relasi antara anggota keluarga, mulai ini, hari ini aku akan mengasihi anakku lebih lagi, aku akan mengasihi orang tuaku lebih lagi, aku akan mengasihi istriku lebih lagi, aku akan mengasihi suamiku lebih lagi. Ya, mumpung waktu masih ada. Karena kita tidak dapat melakukan kasih terhadap orang yang sudah meninggal. Amin, saudara. Dan itu Yesus memberkati kita. Amin. Zaman sekarang berjalan. Lihat dunia bergelora. Kedengaran sini sana ada banyak kabar yang sangat menakutkan. Ya, berlindunglah pada sabda Allah. Ada banyak perkara yang secara personal harus dihadapi. Tetapi percayalah ketika kita berpegang pada kebenaran firman, Tuhan akan memampukan hidup kita melewati, bahkan menjadikan kita sebagai pemenang. Zaman sekarang berjagalah, lihat dunia bergelora. Kedengaran sini sana banyak kabar menakutkan, berlindunglah dalam sabda Allah. Jangan sekarang berjaga, zaman sekarang berjagalah. Terkait dengan kebenaran firman hari ini, saya ingin menandaskan lagi berdasarkan penegasan lagu ini. Kenapa kita harus berlindung pada sabda Allah? Karena sabda Allah merupakan jawaban atas semua apa yang terjadi, bahkan pergumulan hidup kita. Coba kita renungkan apa yang terjadi dalam hidup kita. Semuanya sudah difirmankan. Apa yang terjadi di dunia ini semua sudah difirmankan. Dan Tuhan menyampaikan jalan
mengikat dunia ini dalam keadaan tidak bersahabat dengan hidup kita. Dan sama berkata, salah satu bagian arti, berlindunglah pada sabda Allah. Tidak ada orang yang menjadi pelaku firman, hidupnya akan jatuh. Tidak akan ada orang yang menjadi pelaku firman, hidupnya akan tersesatkan. Dan tidak ada orang yang menjadi pelaku firman, tidak mengasihi Tuhan dan sesamanya. Ketika kita menjadi pelaku firman, maka firman itu akan memberi kemampuan dan kekuatan dalam hidup kita menghadapi semua. Mari kita bersama-sama bangkit berdiri. Zaman sekarang berjagalah, lihat dunia bergelora, kedengaran sini sana banyak kabar menakutkan, berlindunglah dalam sabda Allah, berlindunglah dalam sabda Allah. Sekali lagi, berlindunglah dalam sabda Allah. Tuhan, terima kasih untuk beberapa pekan ini Engkau mengingatkan tentang akhir zaman. Dan hari ini Engkau mengingatkan bahwa waktu harus dipersingkat supaya hidup kami selamat. Dan hari ini pun Engkau boleh mengingatkan bahwa akhir zaman akan diwarnai dengan penindasan dan penganiayaan terhadap orang percaya. Akhir zaman akan ditandai, akan muncul penyesat-penyesat yang membelokkan pengajaran yang sehat dan benar. Oleh sebab itu firman-Mu hari ini memberi jawaban dalam hidup kami. Dua perkara yang harus kami kerjakan berdasarkan kebenaran firman yang kami dengar hari ini. Biar kami mendukung gereja kami memenuhi panggilannya, memenuhi panggilan Tuhan atas gereja, untuk menjalankan tugas tanggung jawab panggilan itu dengan sungguh-sungguh. Dan semuanya itu Tuhan akan dapat terwujud apabila kami seluruh jemaat ikut mendukung, ikut berkontribusi, ikut berpartisipasi, terlibat di dalamnya. Sehingga gereja tidak hanya mengalami pertumbuhan ke dalam, tapi lebih daripada itu, gereja akan mengalami pertumbuhan keluar, menjangkau jiwa-jiwa dalam pelayanan kasih yang dapat dikerjakan. Dan oleh sebab itu kami juga rindu mengawalinya secara internal dalam hidup kami. Kalau hari ini kami hanya tinggal dengan anak-anak kami, ajar kami Tuhan memberikan apa yang terbaik untuk anak-anak yang terpercayakan dalam hidup kami. Kalau hari ini kami hanya tinggal dengan orang tua kami, maka ajar kami menjadi anak-anak yang mengasihi orang tua, memberikan apa yang terbaik untuk orang tua. Kalau hari ini kami hanya tinggal sebagai sepasang suami istri, ajar kami untuk saling memberikan kontribusi kasih yang terbaik. Karena kami tahu ketika kami mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kehidupan kami, pada dasarnya kasih itu akan melindungi hidupnya. Kami percaya kebenaran firman-Mu, iya dan amin. Dan setiap kami yang melakukannya, maka firman itu melindungi hidup kami. Dan kami termasuk menjadi orang-orang yang tidak hanya dipanggil, tapi dipilih untuk dipermuliakan oleh Tuhan pada kedatangan Tuhan kalian berdua. Terima kasih Tuhan. Karena meteraikan firman-Mu di dalam kuasa nama Tuhan Yesus, kami percaya hidup kami diberkati. Haleluya. Amin. Dipersilakan duduk Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji
meninggikan dan mempermuliakan nama Tuhan. Hari ini pun kami mengucap syukur, kami naikkan pujian untuk kemuliaan-Mu, sebab Engkau telah memberkati ibadah kami petang hari ini. Dan kami percaya ketika kami pulang, berkat dan anugerah Tuhan akan dilimpahkan dalam hidup kami. Bapa, kami berdoa untuk bangsa dan negara ini. Kami berdoa untuk kota Semarang tercinta. Tuhan berkenan menjangkau, memberkatinya. Lebih daripada itu, wabah COVID-19 di dalam kuasa nama Yesus segera dilalukan. Yang sakit dijamah diberikan berkat kesembuhan. Yang sehat diberkati kekebalan tubuh, diberikan imun yang hebat, sehingga COVID-19 dapat dilalukan. Dan bangsa dan negara ini, terlebih kota Semarang, akan kembali dapat beraktivitas dalam rangka mewujudkan kesejahteraan. Bapa di dalam surga, kami berdoa untuk teman-teman saudara orang tua kami yang sakit. Kami berdoa untuk anak Niko, berdoa untuk Mak Ju, berdoa untuk Pak Petrus. Tuhan berkenan menjangkau, menyembuhkan, memberkati dengan berkat kesehatan yang Tuhan berikan. Anak-anak-Mu ini dapat mempermuliakan nama Tuhan. Demikian juga hamba menyerahkan saudari dari Ibu Endah, Pak Karti, yang beberapa waktu yang lalu pun menjalani proses operasi. Kami berdoa dalam nama Yesus, dijamah luka-lukanya, dijamah bekas operasinya. Tuhan memberikan berkat kesehatan. Seluruh sel yang rusak diganti sel yang baru yang sehat, yang berasal daripada Tuhan. Sehingga anak-Mu ini dapat melayani kehidupan keluarganya, melayani suami dan anak yang dipercayakan dalam hidupnya. Lebih daripada itu, kembali dapat memberikan apa yang terbaik dalam hidupnya untuk mempermuliakan nama Tuhan. Berkati program gereja, pengadaan lahan parkir, pengadaan mobil fasilitas pelayanan, renovasi gedung gereja, untuk proses cetak sertifikat, kebutuhan Natal. Kami percaya Tuhan memperhitungkan semua apa yang kami lakukan, memberkati hidup kami, sehingga semua program gereja pun dapat terwujud dalam rangka mendorong gereja ini ke depannya, meluaskan cakrawala berpikirnya, menjangkau jiwa-jiwa baru untuk dipermuliakan di dalam nama Tuhan, sehingga hidup mereka pun diperkenankan oleh Tuhan menerima kasih karunia, menjadi orang-orang yang dipilih oleh Tuhan, masuk dalam bagian anak-anak Tuhan yang ikut bergabung dengan kami mengembangkan karya Tuhan melalui gereja ini. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua yang sudah hadir hari ini. Setiap para pelayan yang mengambil bagian dalam pelayanan diberkati oleh Tuhan. Setiap kehidupan kami diberkati oleh Tuhan. Ladang pekerjaan kami, anak-anak yang Tuhan percayakan dalam hidup kami, pendidikan kami, semua yang kami percaya, Tuhan memberkatinya. Haleluya. Bapak Ibu serta saudara yang dikasih Tuhan, setelah kita bersama-sama beribadah kepada Tuhan, maka mulai sekarang berdirilah dengan teguh, pandanglah Tuhan dan firman yang kau dengar hari ini sebagai jalan keluar atas permasalahan hidupmu, sebagai sumber pertolongan dalam hidupmu. Angkatlah kedua tanganmu dengan percaya dan terimalah berkat Tuhan yang sempurna hari ini. Kiranya malam hari ini boleh turun dan tercurah berkat yang melimpah atas hidup kita. Berkat yang datang dari pihak Allah Bapa, serta kasih dan anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus. Dan kiranya persekutuan dalam kuat kuasa Roh Kudus berkenan tetap tinggal diam dalam hidup kita mulai hari ini bahkan sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua, menjemput dan mempermuliakan kita semua di dalam kerajaannya yang penuh dengan damai. Yang percaya katakan dengan iman. Amin. Shalom, shalom.